menonton video aku, subscribe dulu ya, dukung aku untuk mengembangkan channel ini agar aku lebih bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman bagaimana cara aku merawat luka jahitan pasca melahirkan secara normal. Dan aku juga mau kasih tips ala aku. Oke, jangan skip videonya ya. Dalam proses persalinan normal itu umumnya terjadi robekan di perineum, yaitu antara anus dan vagina. Nah, bagaimana caranya kita merawat luka tersebut agar cepat kering, dan bagaimana caranya mengurangi rasa sakitnya. Yang pertama adalah bersihkan area luka dengan air hangat dan keringkan. Aku sambil ayun anak aku ya, soalnya dia lagi tidur. Nah, sebenarnya ada dua pendapat ya. Ada yang bilang bersihkan luka dengan air hangat, dan ada juga yang bilang bersihkan luka dengan air dingin. Jadi aku terapkan kedua-duanya. Karena apa? Karena aku nyaman dengan kedua-duanya. Caranya adalah ketika mandi, aku kan menggunakan air hangat dan aku sekalian membersihkannya dengan air hangat. Karena menurut aku ketika luka kita bersihkan dengan air hangat, maka darah yang menempel di area luka tersebut akan lebih mudah pudar gitu, rontok gitu ya, akan lebih mudah bersih, kuman-kumannya juga akan mati. Kalau dengan air dingin, kalau kita cuci luka dengan air dingin, maka luka tersebut akan mudah kering. Nah, itu menurut aku. Jadi aku terapkan kedua-duanya. Ketika aku buang air kecil atau ketika aku mau mengganti pembalut, aku gunakan air dingin. Dan jaga tetap kering. Dan setelah mandi, pastikan dulu luka tersebut kering, lalu kita pakai pembalut. Nah, biasanya sebelum aku pakai pembalut, setelah aku tepuk-tepuk dengan handuk, aku keringkan area luka. Tepuk-tepuk ya guys, dengan handuk. Aku angin-anginkan dulu sebentar, sekitar 10-15 menit itu di depan kipas angin. Kalau teman-teman punya hair dryer itu akan lebih bagus, tapi aku nggak punya hair dryer, jadi aku pakai kipas angin aja. Aku angin-anginkan selama 15 menit, lalu aku pakai pembalut. Kenapa aku angin-anginkan? Karena itu untuk sirkulasi udara ya, agar luka tersebut lebih cepat kering. Kan dia ketutup terus, nggak bagus ya kalau dia ketutup terus. Jadi ketika selesai mandi, aku lakukan itu. Tips yang kedua adalah kompres dengan es batu. Nah, fungsinya adalah untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Ini sangat-sangat bermanfaat ya menurut aku. Jadi aku tuh lakukan satu hari satu kali, senyamannya aja sih. Kalau teman-teman mau lakukan satu hari 2 kali boleh, tapi aku waktu itu cuma satu hari satu kali dan selama 5 hari, karena hari ke-6 aku udah nggak ada pembengkakan lagi, udah nyaman gitu. Jadi aku nggak lakukan kompres es batu lagi. Nah, caranya adalah es batu dibalut dengan handuk, lalu kita kompreskan ke luka. Jangan es batunya langsung ya, harus dibalut dengan handuk dulu es batunya, baru kita tempelkan ke area luka selama 10 menit. Aku lakukan itu satu hari satu kali. Kalau teman-teman mau lakukan 2 kali sehari boleh, senyamannya aja. Nah, dan itu menurut aku sangat-sangat bermanfaat. Tips yang ketiga, ganti pembalut secara berkala 2-4 jam. Nah, ini yang sangat penting ya. Jangan malas ganti pembalut. Karena apa? Kalau kita malas ganti pembalut, maka luka tersebut akan menjadi sarang bakteri. Kalau sudah menjadi sarang bakteri, nanti luka itu akan rentan terkena infeksi. Kalau sudah terkena infeksi, maka penyembuhannya akan lama. Sementara kan kita pengen cepat-cepat sembuh ya. Siapa sih yang mau lama-lama sakit-sakit? Nah, pastikan ketika kita mengganti pembalut, dikeringkan ya, dan dicuci dengan air dingin. Aku seperti itu. Jadi pas ketika aku ganti pembalut, aku sekalian cuci dengan air dingin. Tips yang keempat, banyak makan serat. Nah, ini juga penting sekali ya. Kalau kita sehat aja, kita harus banyak makan sayur, makan buah, apalagi kalau kita dalam proses penyembuhan. Teman-teman, jangan malas makan sayur dan buah dan air putih yang banyak. Tips yang kelima adalah jaga kebersihan tangan. Dan pastikan ketika kita melakukan yang aku sebutkan tadi,
ganti pembalut, kompres, kan tangan kita bersih, jangan sampai luka kita terinfeksi oleh bakteri. Tips yang keenam, kalau teman-teman punya jet shower itu seperti ini ya, itu akan sangat bagus buat kita cebok, karena kalau kita cebok pakai gayung itu nggak akan bersih sih kalau kita berani menyentuh lukanya ya, tapi kalau aku pribadi aku nggak berani menyentuh area luka. Jadi karena di rumah aku nggak ada jet shower seperti tadi, aku dapat ide dari salah satu youtuber juga. Dia tuh pakai ini kayak gini. Ini adalah botol air mineral yang tutupnya dibolongin, dan ketika mau cebok itu disemprotin ke area luka, dan itu ternyata sangat-sangat membantu sekali ya. Yang terakhir adalah istirahat yang cukup dan jangan stres, itu adalah kuncinya. Nah, jadi itulah yang aku terapkan selama aku proses pemulihan pasca melahirkan secara normal. Dan aku waktu itu 5 hari udah nggak nyeri lagi. Aku udah aktivitas kayak biasa. Hari ke-6 aku udah enakan, tapi aku masih harus berhati-hati ya. Jalan atau melakukan aktivitas lainnya aku tetap berhati-hati. Tapi di hari ke-6 aku udah nggak ngilu, nggak nyeri, dan ya udah nyaman gitu aja. Nah, sekian tips dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.